Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya. Dipilihnya tanggal ini berdasarkan hari lahirnya Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, yakni Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Keprihatinan Ki Hajar Dewantara melihat tidak meratanya pendidikan bagi rakyat Indonesia kala itu, mengobarkan semangat juangnya untuk mengembangkan pendidikan yang layak bagi Bumi Putra dengan mendirikan organisasi Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Organisasi ini akhirnya berkembang dan membuka cabang di beberapa penjuru Nusantara. Salah satunya ada di kota Surabaya. Spesial di hari ini, Fania dan Linet akan berjalan-jalan di salah satu tempat bersejarah yang merupakan peninggalan dari Ki Hajar Dewantara di kota Surabaya. Terus ikuti perjalanan mereka yuk! Hai Kece People, kalian di sini bersama aku Fania Minola dan temanku Linet Azara. Dan sekarang kita ada di Public Space Museum Pendidikan Surabaya. Dan kalian tahu nggak sih kalau dulu ini tempatnya Taman Siswa Nasional. Keren banget kan? Keren banget. Kamu tahu nggak sih Lin, siapa pendiri dari Taman Siswa Nasional? Tahu dong, pendirinya itu Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kita datengin hari ini itu dibangun pada tahun 1925 sampai tahun 1930. Dan sekarang sudah dijadikan museum. Keren banget ya, makasih infonya. Coba kita sekarang ke dalam nggak sih? Ayo. Dan langsung ke loket. Keliling-keliling di sini, tiketnya bayarnya gimana ya? Di sini gratis Kak, cuman cukup registrasi aja di tiket wisata dan surabaya.go.id. Asik banget. Oke, atas nama Fania. Iya kan? Nanti saya temani di dalam. Makasih. Nah, jadi di museum ini menceritakan tentang perkembangan pendidikan dari masa ke masa di Indonesia. Nah, di sini ada masa praaksara, yaitu masa pertama kalinya ada pendidikan di Indonesia. Jadi di masa praaksara ini adalah masa di mana manusia masih belum mengenal bahasa ataupun tulisan, melainkan mereka memberikan pendidikan menggunakan gestur atau menggunakan gerak tubuh untuk mengajarkan kepada orang-orang lainnya. Oh, jadi dulu itu belajarnya pakai gerakan gestur gitu ya? Betul, karena masih belum mengenal bahasa ataupun tulisan. Jadi mereka langsung memberi contoh istilahnya seperti itu. Seperti yang di sini bisa dilihat seorang ayah yang mengajarkan anaknya langsung cara untuk membuat api pada saat itu. Oke, selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke sebelah sini, yaitu ada masa kerajaan. Di masa kerajaan ini adalah masa di mana agama mulai masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat itu dimasuki oleh agama-agama mulai dari Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, di sini kita ada koleksi-koleksi yang menunjukkan buku-buku yang digunakan saat masuknya Islam di Indonesia. Buku asli. Ya, ini semua asli yang ada di museum ini. Jadi ini mereka berfokus kepada tentang cerita-cerita Nabi atau tentang hadis-hadis. Jadi fokus tentang cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan penyampaiannya menggunakan karya-karya sastra zaman dulu. Oh, jadi gitu ya Mbak. Selanjutnya ini apa? Oke, kita selanjutnya bisa langsung ke sebelah sini. Kalau di sini ada patung penggambaran saat pendidikan di masa kerajaan. Jadi di sini udah kayak gini. Iya, jadi masih belum dalam ruang kelas, tapi masih satu guru dan juga satu murid pembelajarannya. Keren banget. Nah, kalau di sini kita sudah ada di masa kolonial, yaitu masa saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda pada masa ini.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada meja-mejanya, mungkin masih digunakan di beberapa sekolah di Surabaya juga Iya, ya. di sekolahku. Iya, nah jadi di sini kita ada beberapa koleksi-koleksi yang digunakan pada masa kolonial di Indonesia. Jadi belajarnya pakai lampu ini ya, Mbak? Iya, masih belajarnya menggunakan lampu ini seperti yang digambar seperti ini. Jadi aksesnya itu sangat susah dulu ya untuk penerangan, nggak seperti sekarang kan kelasnya sudah terang semua, sudah ada bahkan ada AC, ada TV gitu kan ya. Kalau dulu itu masih sangat terbatas untuk fasilitas sekolahnya. Dan juga pada masa kolonial itu tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Saat itu masih hanya orang-orang dengan darah keturunan bangsawan ataupun keturunan Belanda yang bisa mendapatkan pendidikan. Lanjut lagi, kita setelah ini akan ke masa kemerdekaan. Kita masuk ke sebelah sini. Wow. Nah, sebelum kita masuk ke masa kemerdekaan, di sini ada saat masa transisi, saat dari masa kolonial ke masa kemerdekaan, yaitu di masa saat kita sudah merdeka. Kita kan sudah inginnya itu mengusir semua bangsa asing di Indonesia, karena kita kan istilahnya sudah trauma dengan bangsa asing yang kesini, pasti mereka menjajah kayak gitu kan. Akhirnya saat kita sudah mengusir semua bangsa asing yang di sini, beberapa orang Belanda yang sudah ada di sini itu mereka menulis surat-surat ini, mereka meminta izin untuk supaya dibolehkan tinggal di Indonesia lebih lama lagi. Karena mereka kan sudah di Indonesia selama kurang lebih 350 tahun kan. Jadi otomatis keluarganya sudah di sini semua, dari kakek buyutnya sampai ke cucu cicitnya sudah di sini. Akhirnya mereka sudah betah nih di Indonesia. Akhirnya mereka menulis surat ini, makanya menggunakan aksara Jawa dan juga percampuran bahasa Belanda. Biar dua bahasa biar paham. Benar, jadi supaya dua belah pihak itu mengerti. Dan khususnya mereka ini meminta, di sini ada tulisannya Yogyakarta. Jadi mereka meminta izin untuk menetap di kota Yogyakarta. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini kita mulai masuk ke masa pasca kemerdekaan, yaitu masa di mana Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Jadi Indonesia ini sudah memiliki sistem pendidikannya sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam buku-buku paket, ada alat-alat tulis, ijazah, dan alat-alat pembelajaran lainnya. Yang terakhir di sini kita sudah sampai di zona Surabaya. Jadi di sini kita mendisplay beberapa hasil prestasi dari siswa-siswi yang sekolah di sini dulu, Taman Siswa Surabaya. Jadi di sini mulai dari lomba basket, lomba voli, lomba renang. Jadi mereka lebih fokusnya ke olahraga, betul. Dan dari bahannya pun bisa dilihat ini beda dengan piala yang sekarang. Boleh dipegang? Boleh, nggak apa-apa. Biar tahu gimana rasanya piala zaman dulu. Tuh, dari logam memang. Kalau sekarang kan sudah dari mika, dari plastik gitu ya. Oh, jadi gitu.
ya, ternyata perkembangan pendidikan itu panjang banget. Iya, seiring perkembangannya zaman, pasti pendidikannya ikut berubah. Iya, betul. Oh iya Kak, museum ini kan ex-sekolah taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara ya. Betul. Sejarah pembangunannya itu gimana sih Kak? Oke, jadi untuk pembangunannya sendiri, gedung ini dulu itu sudah ada dari zaman kolonial, sekitar tahun 1930-an itu sudah dibangun. Tapi masih belum jadi sekolah taman siswa, tapi menjadi gedung milik Belanda dulu. Nah, taman siswa yang di Yogyakarta kan dibangunnya tahun 1929. Kemudian mereka sukses di sana, akhirnya mulai menyebar ke seluruh Indonesia, salah satunya di sini. Di sini masuknya sekitar tahun 1950-an. Lebih tepatnya sekitar 1958. Nah, di sini menjadi sekolah taman siswa, jadi tempat SMP dan SMA. Kemudian masih berjalan terus jadi sekolah sampai akhir 90-an kan sudah mulai kalah pamor nih Surabaya kan sudah banyak sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta termasuk sekolah kalian. Nah, jadi yang sekolah taman siswa di sini sudah kalah pamor, jadi peminatnya sudah mulai sedikit. Akhirnya dan juga gedungnya kan memang dari dulu masih tidak diperbaiki kan karena memang dia cagar budaya. Akhirnya sudah agak lama, sudah tidak layak menjadi sekolah lagi. Akhirnya diputuskan untuk pindah ke daerah Surabaya Barat, daerah Sambikerep. Nah, di sana lanjut menjadi Yayasan Taman Siswa. Di sini sempat menjadi gedung tidak digunakan gitu. Jadi gedung kosong, betul. Nah, kan di Surabaya di tengah kota pusat ini kan nggak enak ya ada gedung kosong padahal ini cagar budaya. Nah, akhirnya sekitar tahun 2018 wali kota saat itu Bu Risma, akhirnya beliau melihat gedung ini bagaimana supaya gedung ini cagar budayanya tetap lestari dan juga tetap memberi manfaat kepada masyarakat, diputuskan menjadi museum yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat, yaitu Museum Pendidikan Surabaya. Seperti itu. Keren banget. Ya, jadi di sini memang penuh sejarah gitu. Oke, jadi selanjutnya kita lihat di depan ada beberapa fasilitas yang ada di Museum Pendidikan. Nah, di sini perpustakaannya. Kita masuk sebelah sini. Baru. Nah, di sini perpustakaan. Wah, estetik banget ya tempatnya, Mbak. Di sini fasilitasnya apa aja misalnya? Oke, jadi selain perpustakaan, di sini juga ada toilet, ada juga musola untuk mungkin yang mau beribadah, ada juga ruang laktasi untuk ibu menyusui atau mungkin mau ganti popok, ada juga public space, jadi untuk di depan kan ada taman-taman itu, ada tempat duduk, itu teman-teman mungkin mau nongkrong-nongkrong di situ boleh. Lalu juga di tengah tadi ada ruang seminar, jadi mungkin teman-teman mau punya ada event atau bikin seminar-seminar, itu bisa mengajukan perizinan ke dinas kita, jadi bisa digunakan yang ruang dalam itu. Estetik banget nggak sih? Bener ini seru banget sama teman-teman di sini harus belajar. Nah, Kece People, jadi kalian kapan mau main ke sini? Udah lengkap banget kan informasi dari kita? Dari sejarah perkembangan pendidikan, sampai fasilitas yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. Kalian bisa ajak teman kalian untuk nongkrong bareng di sini sambil belajar tentang sejarah. Nah, semoga Hari Pendidikan Nasional ini menjadi peringatan untuk Kece People semua agar semangat belajar dan membangun bangsa ini. Bener banget, Van. Semangat belajarnya ya. Makasih Kak udah nemenin kita keliling di sini. Iya, sama-sama. Oke Kece People, aku Fania Winola. Dan aku Linete Azahra. Pamit undur diri ya Kece People. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Dadah. We'll be right back.